Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Zulfianto dengan NIM F121233033. Saya di sini akan menjelaskan tentang lempeng tektonik dunia. Apa itu lempeng tektonik dunia? Tektonika lempeng atau plate tectonics adalah sebuah teori dalam bidang geologi bahwa litosfer bumi terdiri dari sejumlah lempeng tektonik besar yang bergerak perlahan sejak sekitar 3,4 miliar tahun yang lalu. Model ini dibangun berdasarkan konsep pergeseran benua, sebuah gagasan yang dikembangkan selama dekade pertama abad ke-20. Lempeng tektonik bergerak sangat lambat, biasanya hanya beberapa sentimeter per tahun. Kemudian di sini ada jenis pergerakan lempeng. Yang pertama itu divergen. Divergen merupakan pergerakan lempeng yang saling menjauh, yang dapat terjadi pada lempeng samudra maupun benua. Proses divergen ini menyebabkan terbentuknya retakan di litosfer yang memungkinkan magma naik ke permukaan. Yang kedua itu ada konvergen. Pergeseran lempeng konvergen terjadi ketika dua lempeng tektonik bergerak saling mendekat dan bertumbukan. Proses ini dapat menghasilkan berbagai fenomena geologis seperti pembentukan pegunungan. Yang ketiga itu ada transform. Pergeseran lempeng transform adalah jenis pergeseran lempeng tektonik di mana dua lempeng bergerak saling berpapasan secara horizontal. Proses ini tidak menciptakan atau menghancurkan litosfer, tetapi menyebabkan gesekan antara lempeng yang dapat menghasilkan seperti gempa bumi. Kemudian di sini ada berbagai lempeng utama di dunia. Yang pertama itu ada lempeng Pasifik. Lempeng Pasifik adalah lempeng terbesar dari 7 batas tektonik utama. Lempeng ini mencakup hampir seluruh Samudra Pasifik dengan ukuran 102.900.000 km persegi atau lebih dari 2 kali lipat ukuran lempeng Amerika Selatan. Lempeng Pasifik ini berada di dasar laut Samudra Pasifik. Yang kedua itu ada lempeng Afrika yang meliputi benua Afrika kecuali bagian timurnya dan kerak samudra yang terletak di antara benua dan berbagai pegunungan laut di sekitarnya. Kemudian yang ketiga itu ada lempeng Antartika. Lempeng Antartika adalah sebuah lempeng tektonik yang meliputi benua Antartika serta bentangan samudra yang melingkupinya. Lempeng Antartika ini berbatasan dengan lempeng Nazca, lempeng Amerika Selatan, lempeng Afrika, lempeng Indo-Australia, lempeng Scotia, serta perbatasan yang memanjang dengan lempeng Pasifik yang membentuk punggungan laut Pasifik Antartika. Luas lempeng ini diperkirakan mencapai 60.900.000 km persegi, yang merupakan lempeng kelima terbesar di dunia. Kemudian yang keempat itu ada lempeng Indo-Australia. Lempeng Indo-Australia adalah lempeng tektonik yang mencakup benua Australia dan lautan di sekitarnya dan meluas ke barat laut hingga mencakup anak benua India dan perairan di sekitarnya. Lempeng ini terbentuk dari perpaduan lempeng India dan lempeng Australia sekitar 43 juta tahun yang lalu. Kemudian yang kelima itu ada lempeng Eurasia. Lempeng Eurasia adalah lempeng tektonik terbesar ketiga yang berada di daerah Eurasia, daratan yang terdiri dari benua Eropa dan Asia kecuali di daerah India, Jazirah Arab dan timur pegunungan Verkhoyansk di Siberia. Lempeng tektonik ini adalah yang terbesar ketiga, sedikit lebih kecil dari lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara. Karena batas lempeng tektonik bumi seringkali terdiri dari kerak benua dan samudra. Lempeng Eurasia ini mengandung bagian dari Samudra Atlantik dan Samudra Antartika. Dengan ukuran 67.800.000 km persegi. Yang keenam itu ada lempeng Amerika Utara. Lempeng Amerika Utara itu adalah lempeng tektonik yang menutupi sebagian besar Amerika Utara, Kuba, Bahama, Timur Laut, ekstrim Asia.
dan bagian Islandia dan Azores dengan luas 76 juta kilometer persegi. Ini adalah lempeng tektonik terbesar kedua di bumi, di belakang lempeng Pasifik, yang berbatasan dengan lempeng di sebelah barat. Lempeng ini membentang ke timur ke pegunungan Atlantik Tengah dan ke barat rantang Cherski di Siberia Timur. Kemudian yang terakhir itu ada lempeng Amerika Selatan. Lempeng Amerika Selatan adalah sebuah lempeng tektonik benua dan samudra yang meliputi benua Amerika Selatan dan wilayah Samudra Atlantik yang cukup luas yang melingkupinya, yang meluas ke arah timur hingga mencapai pegunungan tengah Atlantik. Luas wilayah dari lempeng Amerika Selatan ini diperkirakan sekitar 43.600.000 km. Kemudian di sini ada superbenua. Superbenua ini merupakan gabungan dari seluruh lempeng benua dan keraton yang membentuk daratan tunggal yang sangat luas. Berdasarkan siklusnya, superbenua dapat terbentuk 300 sampai 500 juta tahun sekali, sehingga lebih singkat waktunya dibandingkan siklus superlautan. Biasanya superbenua dikelilingi oleh super samudra, yaitu lautan global, seperti superbenua Pangea yang dikelilingi oleh Pantalassa. Pembentukan superbenua sendiri membutuhkan jangka waktu yang lama. Hal ini sebab kerak-kerak benua di bumi ini dapat tumbuh, tenggelam, atau pergerakannya menjauhi benua-benua lain. Ini adalah contoh superbenua, yaitu Pangaea. Kemudian di masa yang akan datang kemungkinan superbenua itu akan terjadi lagi seperti Nova Pangaea, Pangaea Ultima, atau Afro-Eura-Australasia. Kemudian di sini ada dampak-dampak dari pergeseran lempeng, yaitu seperti gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Gempa bumi ini dikarenakan pergerakan lempeng seringkali menyebabkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan secara tiba-tiba, menghasilkan gempa bumi. Kemudian ada pegunungan api ini yang terbentuk terutama di wilayah batas-batas konvergen. Dan ada tsunami juga yang terbentuk di subduksi lempeng di sepanjang zona subduksi. Kesimpulannya, teori lempeng tektonik menjelaskan bahwa litosfer bumi terdiri dari sejumlah lempeng besar dan kecil yang terus bergerak secara dinamis di atas lapisan astenosfer. Pergerakan ini disebabkan oleh arus konveksi di mantel bumi dan gaya seperti slap pull serta reed push. Lempeng-lempeng tersebut saling berinteraksi melalui 3 jenis batas, yaitu divergen, menjauh, konvergen yang saling bertumbukan, dan transform yang bergeser secara horizontal. Fenomena ini menjadi penyebab utama berbagai peristiwa geologi seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, pembentukan pegunungan, palung laut, dan pemisahan benua. Contohnya adalah pembentukan Pangaea, superbenua yang kemudian terpecah menjadi benua-benua saat ini. Teori ini memberikan pemahaman penting tentang dinamika permukaan bumi dan proses geologis yang membentuknya. Sekian dari hasil presentasi PowerPoint saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.